Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi di Bincang-Bincang Getsi, yang mana kali ini ditemani dengan dua host baru, yaitu saya Adila Putri dan saya Nurlinia Sagita. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas etika berkomunikasi dengan disabilitas, inklusi dan masyarakat yang ramah disabilitas, mendorong lingkungan yang inklusif dan masyarakat yang ramah disabilitas melalui komunikasi yang etis. Salam inklusi. Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia ini merupakan hak dasar yang kodrati, melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dipertahankan. Sehingga perlindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok manapun termasuk dalam kelompok rentan, yaitu khususnya penyandang disabilitas, termuat dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945, yaitu di dalam pasal 28H ayat 2 dan pasal 28I ayat 2. Pasal-pasal ini memuat setidaknya beberapa aspek. Salah satunya ialah aspek filosofis. Aspek ini mengacu pada pandangan bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari manusia yang memiliki kodrat. Maka dari itu, penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan haknya. Tentunya yang kedua itu adalah aspek sosiologis. Pemenuhan dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas sejalan dengan prinsip sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejauh ini, upaya untuk menciptakan keadilan bagi penyandang disabilitas masih memerlukan sejumlah upaya. Dengan menciptakan sarana dan prasarana yang memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk mampu meningkatkan kualitas hidupnya dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Wah, isu ini sangat menarik ya ternyata teman-teman. Dengan pembicara yang kompeten di isu ini tentunya. Mari kita perkenalan diri Ibu. Boleh? Silakan Ibu memperkenalkan diri Ibu. Baik, perkenalkan nama saya Hefrina, saya biasa dipanggil Ibu Iin. Saya selama ini berkecimpung di dunia pendidikan khusus, khususnya di SLB Putra Kami Batam. Oke Ibu, mungkin kita mau membahas tentang terkait yang tadi dari introduction dulu ya Bu ya. Terkait tentang undang-undang dan undang-undang kesetaraan disabilitas dan bagaimana apakah penyandang disabilitas menurut undang-undang tadi, apakah akomodasi untuk penyandang disabilitas dan peserta didik khususnya ya Bu, bagaimana di dunia pendidikan sekarang ini khususnya mungkin dari yang Ibu jalani gitu Bu? 18 tahun saya di sekolah di SMP Putra Kami, cukup banyak yang saya pelajari dari kondisi anak-anak disabilitas. Intinya buat mereka adalah bagaimana sebenarnya mereka diberikan kesempatan yang sama, hak yang sama, kemudian peluang yang sama di dalam segala aspek. Baik itu dalam pendidikan, kemudian di dalam berusaha, bekerja, dan juga di dalam untuk mengembangkan karir mereka. Selanjutnya Ibu, kan tadi Ibu udah berkecimpung di 18 tahun ya Bu. Iya. Itu kan waktunya nggak lama kan Bu. Berarti Ibu sudah menemukan teman-teman yang lainnya di situ. Bisa Ibu dijelaskan apakah tentang jenis atau ragam penyandang disabilitas yang pernah Ibu temuin, yang pernah Ibu hadapi Bu? Ya, sampai dengan saat ini di sekolah menangani semua kondisi hambatan, artinya semua kondisi disabilitas. Salah satunya adalah autisme, kemudian tuli, kemudian netra, hambatan penglihatan, kemudian juga hambatan intelijensi, Down syndrome termasuk, dan di dalamnya juga ada hiperaktif dan juga speech delay. Nah, semuanya itu kami tangani dengan tidak membedakan kondisi mereka, tetapi pemberian pembelajaran atau pendampingan pembelajaran yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan anak-anak. Ketika anak A mampu membaca, kemudian anak yang satunya tidak mampu membaca, mereka tetap diberikan hak belajar yang sama. Tidak ada perbedaan bahwa karena dia nggak bisa baca, maka dia nggak dapetin haknya yang lain. Itu enggak, semuanya sama.
Sama berarti ya Bu. Berarti kalau secara besar bisa dikelompokkan ada disabilitas fisik dan disabilitas non fisik gitu ya, Iya. Bu ya. Betul. Lalu dengan ada dua kelompok ini mungkin apakah kalau pemenuhan komunikasinya berbeda Bu di tiap kelompok itu Bu? Kalau komunikasi, kembali lagi bahwa setiap anak memiliki kemampuan berkomunikasi yang berbeda-beda, memiliki kemampuan memahami isi komunikasi yang berbeda-beda. Ketika kita bertemu dengan anak-anak yang seperti hambatan autism, kan kesulitannya memang adalah berkomunikasi. Jadi ketika mereka kesulitan di dalam berinteraksi dan membangun komunikasi, maka disitulah fungsinya kita sebagai guru, bagaimana mereka bisa berkomunikasi dan nyambung sama kita. Misalnya memahamkan ke mereka tentang siapa mereka dan siapa kita. Nah, kalau bagaimana dengan yang disabilitasnya tadi mungkin kalau tuli bisa juga masuk ke fisik ya Bu. Iya. Bagaimana dengan yang non fisik seperti yang tadi speak delay begitu Bu? ya, kita kembali, kalau kita berkomunikasi atau berinteraksi dengan penyandang tuli, atau kalau kami di sekolah namanya tunarungu, tetapi mereka justru lebih senang dipanggil dengan sebutan tuli, karena kalau tuli itu hanya fungsi pendengaran yang tidak berfungsi sama seperti kita. Maka interaksinya, komunikasinya dengan menggunakan isyarat. Tetapi secara verbal, mereka juga mengenal bahasa verbal. Hanya saja setiap individu tuli ini memiliki tingkat kesulitan atau tingkat hambatan yang berbeda-beda. Ada yang memang bisa juga verbal, tapi ada juga yang memang tidak bisa verbal secara maksimal, sehingga sulit untuk kita memahami ketika mereka berbicara verbal dengan kita. Makanya ada yang namanya bahasa isyarat. Nah, di sekolah kita mengenalkan bahasa isyarat Indonesia, jadi disingkat dengan BISINDO, bahasa isyarat Indonesia. Nah, kan ada dua, yang satu CB. Kalau CB itu sifatnya internasional, tapi untuk memudahkan kami, dan ternyata komunitas tuli ini, anak-anak tuli ini lebih nyambung atau lebih comfortable ketika mereka berbahasa isyarat Indonesia. Nah, itu yang bisa menghubungkan kita dengan mereka di dalam interaksi dan komunikasi, sehingga mereka merasa lebih dimengerti, lebih dipahami, dan lebih mudah untuk menyampaikan gagasan dan ide, baik di dalam berinteraksi maupun di dalam proses pembelajaran. Nah, sedangkan yang fisik, sebenarnya kalau hambatan fisik itu tidak selalu memiliki hambatan atau keterbatasan intelektual. Sepanjang mereka distimulasi dari dini dengan sesuai dengan kemampuannya, mereka juga bisa setara secara intelijensi dengan kita. Tetapi banyak sekali ada beberapa di antara kita di masyarakat terkadang berfokus pada kendalanya. Misalnya ketika kita melihat sejak lahir anak ini memiliki hambatan secara fisik. Nah, kadang-kadang nih orang tua itu fokusnya dengan hambatan fisik itu, lupa mengoptimalkan, menstimulasi yang sifatnya tidak fisik. Seperti apa? Intelijensinya. Apakah anak-anak yang memiliki hambatan fisik ini tidak bisa mengenal huruf dan angka? Pastinya bisa ya. Nah, sekarang mereka akan tahu ketika kita mengenalkan. Nah, ketika kita mengabaikan hambatan fisiknya, tetapi kita mengedepankan intelijensinya, artinya kemampuan dia cara berpikir bisa kita maksimalkan, dia juga bisa kok seperti kita, bisa membaca, bisa menulis, bisa bersekolah, bahkan bisa berkarir. Bahkan kadang-kadang mereka memiliki kemampuan dan kepiawaian yang bisa di atas rata, di atasnya kita gitu. Tinggal apakah kesempatan itu diberikan atau tidak, apakah peluang itu diberikan atau tidak. Begitu juga dengan mereka berkarir, bekerja ketika mereka sudah menyelesaikan pendidikan mereka. Untuk menurut Ibu sendiri, bagaimana sih Bu etika yang baik untuk berinteraksi kepada penyandang disabilitas? Kalau kita bicara soal etika, sebenarnya kita juga perlu memahami disabilitas itu apa, macam-macam disabilitas itu apa, karakteristik disabilitas itu apa, kemudian bagaimana cara mereka belajar dengan apa-apa yang melekat pada diri mereka. Nah, sehingga ketika kita memahami mereka secara utuh, secara individu, maka kita bisa masuk dengan mereka dan tidak ada kendala untuk kita berkomunikasi dan berinteraksi. Karena kita menyadari dan kita memahami bahwa hambatannya ini, kendalanya ini. Misalnya ketika kita
ingin berkomunikasi dengan individu yang tuli, maka kita perlu juga dong belajar isyarat seperti mereka juga mencoba belajar bahasa verbal seperti kita. Ketika mereka mencoba untuk berbahasa verbal seperti kita ini, tetapi kita tidak mencoba memahami bahasa isyarat mereka, maka kan terjadi diskriminasi. Nah, makanya agar itu tidak terjadi, agar mereka juga merasa dihargai dan dihormati apa-apa yang ada pada diri mereka, kita perlu saling memahami dan mengerti dan mencari tahu. Makanya penting sekali untuk untuk paham tentang berbagai macam disabilitas itu apa dan bagaimana mereka hidup di masyarakat. Karena kita tidak bisa menolak bahwa di sekitar kita memang ada orang-orang yang dengan disabilitas gitu. Berarti di sini kan Bu, kita pasti tujuannya ingin menciptakan lingkungan yang inklusif ya Bu. Tidak adanya perbedaan pendapatan hak kewajiban antara non-disabilitas dan disabilitas. Dan juga kita ingin mengetahui tadi etika berkomunikasi yang benar dengan teman-teman disabilitas. Tetapi di sini mungkin kalau di lingkungan Politeknik Negeri Batam sendiri mungkin yang tercipta adalah kesan bagaimana kalau kami itu takut untuk berkomunikasi, takutnya kita melukai hatinya, seakan-akan kita kasihan padanya. Jadi mungkin Bu, kalau misalnya ada situasi ketika kita ingin menolong teman kita, teman buta mungkin begitu Bu, kita kayak ingin menanyakan apakah ingin dibantu menuju ke tempat lain, mungkin nyebrang kalau dari Politeknik Batam dari satu gedung ke gedung lainnya, mungkin ada etika atau cara tertentu pendekatannya mungkin ada ya Bu? Kata kunci gini, jangan pernah beranggapan bahwa mereka tidak mampu. Jangan pernah beranggapan bahwa mereka lemah. Dan jangan pernah memiliki pandangan mereka perlu dikasihani. Itu dulu. Kenapa? Karena pada prinsipnya mereka juga ingin dianggap sama seperti kita. Nah, kita kan di dalam pergaulan kan ada ada cara dan ada etika nih. Gimana sih biar teman kita nggak tersinggung? Nah, tentunya kita harus memahami dulu nih karakteristiknya. Kemudian, ini orangnya asik nih. Nah, ketika kita bertemu dengan teman yang asik, maka mungkin ketika kita berbicara dengan cara yang asik, dia juga nyambung gitu. Tapi ada juga loh orang yang serius. Nah, kalau dengan orang yang serius kita agak hati-hati. Nah, ketika kita hati-hati ini kan juga kita tahu batasannya sampai di mana gitu. Misalnya kayak tadi kita pengen bantuin teman kita yang netra untuk nyebrang dari gedung satu ke gedung satunya. Kan kita bisa bilang begini. Misalnya gini ya, mau kemana? Mau ke sana. Oh ya, aku juga mau ke sana. Bareng yuk, gitu. Kedengarannya enak nggak? Jadi membawa suasana tuh lebih cair, nggak kaku. Gitu. Jadi kita tidak melihat dia tidak mampu, tapi kita beranggapan bahwa memang dia bisa. Dan bukankah di dalam kehidupan sehari-hari ketika kita memiliki tujuan yang sama, kita pengennya berbarengan, begitu juga, gitu. Jadi tentang bagaimana caranya kita berkomunikasi sebenarnya, sehingga kita tidak menyakiti, kita tidak menyinggung gitu loh. Nah, kadang-kadang kata bantuan ini kan juga bisa menyinggung perasaan orang lain gitu loh. Karena jujur saja terkadang sebagian dari teman-teman kita yang disabilitas sensitif, peka. Nah, makanya penting sekali memahami mereka secara utuh, tidak sekedar melihat keterbatasan yang mereka miliki, tetapi memahami mereka secara utuh. Kendalanya di mana? Kendala terbesarnya apa gitu. Makanya kadang-kadang kenapa sekarang ini banyak sekali digadang-gadangkan tentang inklusivitas, bahwa penting atau memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan haknya, baik dalam belajar seperti tadi yang sudah kita bahas di awal. Maka memang perlu kita lakukan itu. Makanya diakses, termasuk juga di dalam undang-undang tadi sebenarnya juga ada akses. Bagaimana akses yang memudahkan, yang bisa dijangkau oleh penyandang disabilitas ketika mereka berada di lingkungan misalnya kayak kampus gitu kan, kemudian di rumah sakit misalnya, tempat-tempat umum, kemudian di tempat bermain misalnya. Nah, itu sebenarnya salah satu bagian dari inklusi. Nah, ditambah lagi tentang bagaimana orang-orang yang berada di masyarakat di sekitar mereka memahami tentang kondisi mereka secara keseluruhan gitu. Sehingga mereka tidak merasa berbeda dengan kita gitu. Sehingga mereka juga bisa menikmati apa yang ada, menjalankan kehidupan mereka secara normal, dan
pun kalau misalnya ada hal-hal yang memang perlu dibantu, kita tahu bagaimana caranya mengkomunikasikannya dengan mereka. Apa peran bahasa tubuh dan ekspresi wajah dalam berkomunikasi dengan orang yang memiliki disabilitas komunikasi? Itu kan penting ya Bu, biar nggak cair dan kaku tadi. Oke. Kalau kita berhadapan dengan ini pengalaman saya sebagai guru disabilitas ya, yang saya hadapin kan anak-anak nih, gitu. Kenapa kami dituntut untuk cheer up, untuk ekspresif, agar minat itu ada, agar kita diperhatikan. Misalnya, ini kadang-kadang nih anak datang tuh, kalau awal-awal terapi biasanya, awal-awal belajar tuh biasanya nangis. Karena yang pertama, yang biasa sama orang tua sekarang harus sama ibu guru yang notabene baru dikenal. Nah, gimana nih anak bisa dapetin anak ini bisa memberikan hatinya ke gurunya gitu. Maka gurunya juga harus memposisikannya sebagai teman. Oke, misalnya dimulai dari bernyanyi. Anak-anak biasanya senang nyanyi ya, mulai dari nyanyi. Nggak peduli anaknya masih nangis atau gimana, tapi kita tetap coba untuk menarik perhatiannya dengan menarik atensi dengan bernyanyi. Kemudian sedikit sapa, kemudian disentuh, mencilukba gitu. Sehingga secara tidak tanpa disadari oleh anak-anak, nangisnya berkurang, kemudian perhatiannya tertuju ke gurunya. Nah, itu juga yang membuat anak-anak memperhatikan karena guru ekspresif. Kalau misalnya kayak gitu kan, hore itu bukan. Nah, jadi matanya bicara, ekspresi wajahnya sesuai dengan kejadian, kemudian tangannya juga bergerak. Jadi kalau misalnya kita bilang tapi tangan kita diem, kemudian kita kaku mukanya, kan anak-anak juga nggak tertarik gitu. Dan kita memiliki namanya alat permainan edukatif untuk bisa mengalihkan yang misalnya bosannya anak, kemudian kan ada anak yang juga gampang bosan di dalam belajar. Kemudian untuk agar anak-anak bisa bertahan di dalam proses pembelajaran, maka ada alat permainan edukatif yang kita fungsikan untuk bisa membuat anak-anak tetap enjoy di dalam proses pembelajaran. Jadi ekspresif itu penting, kemudian bahasa tubuh itu penting untuk bisa anak-anak memahami dengan mudah apa yang ingin kita sampaikan dan pesan apa yang ingin ditangkap oleh anak. Berarti di sini Bu ada aspek kolaboratif antara komunikasi dua arah itu ya Bu ya. Dan juga tadi di highlight kalau kita harus memandang manusia itu, orang itu secara utuh, bukan hanya melihat disabilitasnya. Berarti kita harus melihat kalau mereka itu sama aja dengan kita gitu. Betul. Di luar dari perbedaan ability tadi gitu ya Bu ya. Lalu kemudian Bu yang kita ketahui tadi untuk anak-anak. Lalu ketika anak-anak naik usia masuk ke fase remaja ke dewasa. Dan yang di lingkungan pendidikan sendiri juga kita tahu mulai marak kasus-kasus pelecehan seksual yang mana salah satu korbannya yang terkena adalah orang-orang yang berada dalam kelompok rentan, yaitu kelompok disabilitas. Kira-kira kenapa hal ini bisa terjadi gitu Bu? Karena kita tahu mereka bahkan komunikasi mungkin enggak se-eksplisit itu dengan orang yang non-disabilitas gitu kan Bu. Tapi hal ini tetap aja terjadi gitu. Itu tadi. Terkadang kita yang non-disabilitas ini memanfaatkan situasi. Kita bangun empati, kemudian sehingga empati itu terbangun di teman-teman kita yang disabilitas, kemudian kita memanfaatkan situasi. Itu yang tidak boleh sebenarnya. Karena sesungguhnya rasa percaya yang sudah mereka berikan ke kita, semestinya kita gunakan dengan baik untuk bisa mensupport mereka gitu. Makanya jadi kadang-kadang itu yang disalahgunakan oleh masyarakat umum gitu. Nah, itu sebenarnya melanggar undang-undang ya, dan itu nggak boleh. Ketika mereka membuka diri untuk bisa berkomunikasi, berinteraksi, bahkan memperbolehkan dia dilihat secara utuh tentang apa yang dia miliki, potensi dan segala bakat, minat itu, tetapi kita memanfaatkannya untuk hal yang negatif, sangat disayangkan. Itu juga yang membuat mereka membangun komunitas-komunitas yang mereka tidak ingin dimasuki oleh kita gitu loh. Nah, makanya kami punya semboyan di sekolah, kami tidak ingin dikasihani, hanya ingin dimengerti. Itu. Jadi mungkin sederhana tapi maknanya cukup dalam gitu. Mereka nggak pengen dikasihani, tapi cukup dimengerti aja udah cukup gitu. Ngertiin aja deh kita ini gitu. Pengertiannya. Ya, Kak Dini.
Menurut Ibu bagaimana sih pentingnya melibatkan mahasiswa penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada komunikasi di lingkungan kampus? Dan bagaimana kita dapat memastikan partisipasi yang aktif dari mereka, Bu? Oke. Bahwa insan disabilitas juga berhak untuk menyuarakan ide gagasan. Nah, sekarang kampus itu kan salah satu tempat yang bisa menerima segala unsur ya, bahwa kampus itu kalau bisa dikatakan secara belajar merdeka di dalam mengemukakan pendapat, kemudian merdeka di dalam mengatur waktu belajar gitu, termasuk di dalamnya merdeka untuk mengembangkan apa-apa yang dimiliki oleh setiap individu. Nah, termasuk disabilitas. Ketika mereka diberikan kesempatan yang sama di dalam berorganisasi, maka secara tidak langsung sebenarnya mereka membuka diri untuk menunjukkan bahwa kami begini dan kami maunya ini gitu. Dan itu yang perlu kita tangkap sinyalnya agar kita tidak salah memahami tentang bagaimana mereka, karena kan cuma satu. Dan kita juga menyadari bahwa tidak semua penyandang disabilitas itu bisa berkomunikasi fleksibel dengan semua individu. Tapi ketika kita bertemu dengan individu yang bisa fleksibel, kemudian bisa membuka diri dan bisa berkomunikasi secara interaktif, itu sangat itu sangat membantu komunitas mereka juga gitu loh, untuk bisa semakin terhubung dengan kita, sehingga tidak ada perbedaan hak, tidak ada perbedaan perlakuan gitu. Nah, pada akhirnya apapun yang menjadi gagasan dan keinginan kesetaraan di mana mereka berada itu tersampaikan dengan baik gitu. Jadi kampus itu sebenarnya salah satu institusi yang bisa justru membantu mereka untuk bisa lebih terbuka. Mungkin dalam kegiatan-kegiatan keorganisasian biar tetap saling melihat utuh dan tidak ada sifat-sifat perundungan gitu. Iya, betul. Nah, kasusnya kan gini nih. Kadang-kadang kita tahu ada teman kita yang disabilitas, kadang-kadang kita juga nggak pakai hati. Justru kita malah diejekin, kemudian kayak diketawain gitu. Jujur saya katakan kadang ekspresi kita itu sangat peka untuk mereka. Jadi mereka tuh lebih banyak membaca ekspresi sehingga diterjemahkan. Ketika kita salah mengekspresikan diri, baik terutama dari ekspresi wajah ya, kadang-kadang itu juga yang menjadi misunderstanding tuh di situ awalnya. Mereka lebih peka gitu ya, Bu? Iya, lebih peka dengan hal yang kayak gitu. Makanya berpura-pura itu kan menjadi bagian yang paling tidak disukai, gitu, ya kan? Ya enggak? Berpura-pura itu paling, dan itu bisa terbaca lewat mata, berpura-pura itu. Makanya saya di sini menghimbau kepada semua mahasiswa yang ada di Politeknik khususnya untuk bisa melihat sisi lain dari teman-teman yang disabilitas, kemudian berikanlah mereka kesempatan dan peluang yang sama di dalam mengembangkan minat bakat dan potensi mereka secara utuh, dan rangkullah mereka untuk bisa terbang setara dengan teman-teman yang non disabilitas, berkarir, berprestasi, kemudian menunjukkan apa-apa yang bisa mereka miliki. Oke. Mungkin ini sekalian closingan, mungkin penutup kali ya Bu ya. Bagaimana harapan Ibu, dan mungkin ini juga bisa mewakili harapan semua yang aktif dalam pendidikan khusus Bu, terhadap komitmen penuh asas perlindungan dan memperhatikan hak penyandang disabilitas demi mewujudkan Indonesia yang inklusi dan ramah disabilitas. Mungkin karena kita dari pendidikan tinggi, apa harapannya dari Ibu dari pendidikan khusus terhadap pendidikan tinggi begitu Bu? Oke. Tadi sebenarnya sekilas sudah saya sampaikan bahwa saya sebagai guru yang mengajar anak-anak disabilitas dari jenjang TKLB sampai dengan SMALB, bahkan mengantarkan anak-anak ke jenjang perguruan tinggi, sangat-sangat mengapresiasi kampus yang memberikan kesempatan yang sama kepada anak-anak disabilitas untuk melanjutkan pendidikannya. Dan besar harapan saya di kampus itu sendiri menciptakan kondisi yang kondusif, baik itu di dalam berkomunikasi, baik itu di dalam berinteraksi,
Sehingga teman-teman disabilitas atau anak-anak saya yang disabilitas ini bisa betul-betul memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Hargai mereka, pahami mereka, kemudian rangkul mereka dan gandenglah tangan mereka untuk bisa maju bersama dengan kita semua. Karena kami dari sekolah, ketika anak-anak mencapai pada satu titik tertentu, misalnya sampai pada kuliah, itu sebenarnya adalah capaian tertinggi buat kami. Bahwa anak-anak yang dari tadinya TK, SD, SMP, SMA sampai pada perguruan tinggi dan pada hari mereka berkarir dan bekerja, dan itu luar biasa karena mereka berjuang tidak biasa-biasa saja, bahwa mereka berjuang sangat luar biasa, banyak pengorbanan yang dilakukan oleh mereka dan bahkan orang tua, dan semuanya harapannya bisa terbayar lunas dengan apa? Dengan apresiasi kita terhadap keberadaan mereka di kampus dan di masyarakat luas. Berarti kita harus menciptakan lingkungan yang kondusif dengan cara saling memahami dan tidak memandang berbeda. Iya. Apa tadi motonya tadi kayak gimana? Jadi kalau moto di semboyan di sekolah itu, motonya adalah banyak cinta di sekolah kami. Semboyannya kami tidak ingin dikasihani, hanya ingin dimengerti. Jadi kita harus memandang semua itu sama, inklusif ya. Dan kita tidak mengasihani, tetapi kita saling mengerti. Kita juga nggak boleh berhenti untuk tidak belajar bahasa mereka. Justru mereka mati-matian untuk belajar bahasa verbal seperti kita. Jadi kita tidak ada kata untuk tidak saling mengerti di sini. Tadi mereka berjuang sangat luar biasa sampai detik untuk masuk ke perguruan tinggi. Mungkin bincang-bincang Getsi kita sore ini sampai di sini saja dengan banyak informasi baru. Tadi kita ketahui tentang ternyata ada beberapa jenis dari disabilitas juga, dan bahasa isyarat ternyata tadi ada 2 juga ternyata. Mungkin segitu aja sore ini. Mungkin nanti kita akan bertemu lagi di episode bincang-bincang Getsi selanjutnya. Bersama narasumber kita Ibu Iin. Terima kasih. Sama terima kasih. Terima kasih Ibu. Dan kami dari host juga mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri. Saya Adila Putri. Dan saya Nurlinia Sagita. Salam inklusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.